Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sanci Nikola Huninhatu, mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Saksikan video saya di slide berikut ini. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia menurut ajaran Kristen. Hakikat manusia menurut kesaksian Alkitab kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Pengertian tanggung jawab secara teologis. Yang pertama, tanggung adalah beban atau pikulan, sedangkan jawab adalah respons atau reaksi terhadap beban atau pikulan. Yang kedua, tanggung jawab adalah tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Jawaban-jawaban yang akan terus bertanggung di pundak kita seumur hidup adalah dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan iman tanpa batas waktu. Yang berikut bentuk-bentuk tanggung jawab manusia. A. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. B. Tanggung jawab terhadap sesama. C. Tanggung jawab terhadap keluarga. D. Tanggung jawab terhadap masyarakat. E. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. F. Tanggung jawab terhadap lingkungan alam. G. Tanggung jawab terhadap Tuhan. H. Tanggung jawab terhadap gereja. Kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Pengertian agama secara teologis. Menurut Calvin, dalam diri manusia selalu ada kerinduan untuk menjadi mirip dengan Allah. Kerinduan itu dinamakan semen religionis atau sensus. Definitis atau dasar keagamaan secara Latin, kemudian berkembang menjadi agama murni. Semen religionis menyebabkan manusia mencari Tuhan. Yang berikut, fungsi agama menurut Isomudin. 1. Fungsi edukatif, yaitu agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Secara yuridis, agama berfungsi menyuruh dan melarang. Tujuannya supaya para penganutnya menjadi orang-orang baik dan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang berikut fungsi penyelamatan, yaitu agama berfungsi untuk mengajarkan dan membimbing penganut agama pada jalan kebenaran. Agama tidak menyelamatkan manusia, tetapi agama menunjuk jalan keselamatan. Yang berikut fungsi agama menurut Jason Les. Agama berfungsi dalam kehidupan manusia sebagai berikut. A. Mengantar penganut agama untuk mengenal penciptanya. B. Mengajak penganut agama melaksanakan kehendak penciptanya. C. Membimbing penganut agama di jalan yang aman dan sejahtera. D. Mempersatukan masyarakat yang berbeda latar belakang hidup. E. Mendorong penganut agama untuk membangun masyarakat. F. Mendukung adat istiadat masyarakat yang searah dengan nilai-nilai keagamaan. G. Menginternalisasi nilai-nilai yang baik kepada penganut. Kita masuk dalam materi yang berikut, yaitu konsep Allah Tritunggal. 1. Tuhan sebagai pencipta. Alkitab memulai kesaksian tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Dengan adanya pengakuan tentang Tuhan sebagai pencipta, kita dapat mengenal sifat Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa. Yang kedua, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi pusat pemberitaan tentang keselamatan sebab Dialah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa.
Yesus Kristus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan manusia dari kematian, sakit, mengusir roh-roh jahat, dan lain-lain. Sebagai bukti kasihnya, pengorbanan Yesus membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi dunia, tetapi Ia adalah kasih yang sejati. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah menghibur, mengingatkan, dan membaharui segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia, agar menjadi baru. Roh itu menggerakkan orang percaya untuk tetap melanjutkan kabar sukacita bagi dunia sambil berjuang untuk mewujudkan kasih, keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan kesamaan derajat manusia. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral. Manusia menyamakan istilah etika dan moral. Kedua istilah ini dianggap memiliki kesamaan arti karena menunjukkan pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Yang berikut, hubungan moralitas Kristen dengan Alkitab. 1. Moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. 2. Moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Yang ketiga, norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Berikut penilaian terbaik terhadap baik buruknya perbuatan seseorang dilihat dari norma-norma yang terdapat dalam Alkitab. Contoh, ketika seseorang mencuri barang milik temannya, ini dianggap tidak memiliki moral yang baik. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-15. Namun, ketika kita menolong orang atau sesama kita yang mengalami kesusahan atau terkena musibah, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki moral yang baik. Kita bisa lihat dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita masuk dalam masalah-masalah moralitas dalam masyarakat, yaitu 1. Perjudian, yang kedua perkelahian, yang ketiga pembunuhan, yang keempat pemerkosaan, yang kelima minum-minuman keras, yang keenam narkoba, yang ketujuh seks bebas, yang kedelapan perampokan, dan yang kesembilan aborsi. Kita masuk dalam materi yang keempat, yaitu hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan. 1. Dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, iman menguasai seluruh aktivitas manusia. Teologi dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan, jadi teologi merupakan ukuran besar untuk hal ini. Jadi pendapat yang tidak sesuai dianggap sesat. Yang kedua, dominasi ilmu atau iman. Ilmu pengetahuan menempatkan rasio manusia menjadi pembenar segala-galanya. Ada 4 tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan, atau menurut Ian Barbour, yaitu yang pertama pertentangan, yang kedua perpisahan, yang ketiga perbincangan, yang keempat perpaduan. Yang ketiga, versi integrasi menurut J.A.B. Jong Neal. Yang pertama, iman mendahului ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan memaksa iman menjadi proses terus-menerus mengoreksi diri sendiri dalam terang perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, iman melampaui ilmu pengetahuan. Yang berikut pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iptek adalah pemberian Tuhan. Iptek adalah karunia ilahi.
Allah merupakan sumber dari segala pengetahuan. Kita masuk dalam materi yang kelima, yaitu perspektif Kristiani mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah adat istiadat yang di dalamnya adalah produk berpikir, berasa, dan berkehendak manusia agar dapat bertahan hidup di lingkungan alam, budaya, dan sosialnya. Bisa dikatakan bahwa manusia yang adalah makhluk sosial itu tidak mungkin hidup tanpa kebudayaan dan adat istiadatnya, karena kebudayaan dan adat istiadatnya itu menyatu dengan dirinya. Dengan kata lain, manusia tidak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan adat istiadatnya. Karena itu, kekristenan juga harus melihat manusia sebagai makhluk sosial yang lengkap dan menyatu dengan kebudayaan dan adat istiadat yang dimilikinya. Kita masuk dalam materi yang keenam, yaitu perspektif Kristiani mengenai politik. Berikut bentuk-bentuk tanggung jawab mengenai politik. Yang pertama, umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Yang kedua, tanggung jawab yaitu mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya dengan pembebasan atau kemerdekaan. Yang ketiga, dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Yang keempat, berupaya untuk mendatangkan shalom Allah. Berikut yang harus diteladani dari Yesus mengenai politik adalah yang pertama, Yesus memiliki komitmen untuk membela kehidupan rakyat kecil agar tidak terjadi pemerkosaan hak-hak rakyat, pemutarbalikan kebenaran, eksploitasi terhadap rakyat kecil, dan proses-proses kemiskinan. Yang kedua, orang percaya harus belajar dari sikap Yesus. Kekuasaan yang dimiliki haruslah dipakai untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang ketiga, kekuasaan digunakan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, tekanan, ketakutan, ketidakberdayaan, kemiskinan, keterbelakangan, dan lain-lain. Yang berikut, nilai-nilai yang diacu umat Kristen dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang politik. Yang pertama, kasih. Mengasihi Tuhan, sesama, diri sendiri, dan lingkungan alam. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kebenaran. Yang keempat, kerendahan hati. Yang kelima, ketulusan. Yang keenam, kejujuran. Yang ketujuh, kepeloporan. Yang kedelapan, kebangsaan. Yang kesembilan, kesamaan. Yang kesepuluh, kebebasan. Yang kedelapan, kemerdekaan. Yang kesembilan, kesetiaan. Dan yang kesepuluh, kesetia kawanan. Kita masuk dalam materi yang ketujuh, yaitu kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan hidup situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta pendamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketentangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Yang kedua, makna kerukunan hidup antar umat beragama, yaitu kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan yang perlu dikembangkan dalam membangun kerukunan hidup antar umat beragama, yaitu 1. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama. 2. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain, dan lain-lain. Yang keempat, peluang dan kendala menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. A. Peluang.
Peluang yang baik untuk menciptakan kerukunan hidup adalah mengembangkan sikap pluralisme. B. Kendala, yaitu eksklusifme adalah sikap yang mengagungkan kebenaran dan kemutlakan agama sendiri dan tidak mengakui keberadaan agama lain di luar agama yang dianutnya. Sikap ini biasanya memunculkan perpecahan dalam masyarakat, bahkan pada arah yang lebih luas dapat menimbulkan konflik antar masyarakat, agama, bangsa, dan negara. B. Inklusivisme adalah sikap yang dapat memahami dan menghargai agama lain dengan eksistensinya, tetapi tidak memandang agama lain sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yang berikut perspektif teologis mengenai kerukunan, yaitu yang pertama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun merupakan suatu momen pembelajaran tentang solidaritas dan toleransi dalam kehidupan bersama. Israel pada perjalanan itu dipersiapkan Allah untuk menjadi suatu bangsa yang kuat, bersatu, dan berdaulat. Yang kedua, secara psikologis, sosiologis, dan keagamaan, perjalanan di padang gurun telah mempererat ikatan suku-suku dalam satu bentuk solidaritas dan kerukunan antar masyarakat. Yang ketiga, pundak solidaritas dan kerukunan dimaksud terwujud ketika bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, tempat yang dijanjikan Tuhan. Kerukunan yang dibicarakan dalam Mazmur 133 mengenai persaudaraan yang rukun. Yang keempat, Yesus juga mengemukakan prinsip dasar hidup yang bersifat universal mengenai kasih kepada sesama dan melewati batas-batas suku, bangsa, ras, kelas sosial, dan agama. Yang kelima, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan bukti sikap Yesus yang tidak memandang perbedaan suku, ras, agama sebagai kendala untuk menyampaikan cinta kasih dan damai sejahtera. Demikian video yang saya buat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.